Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haq Al-Mubin, Al-Fattahul Azim, Al-Alim, Ar-Razzaq, Al-Qawiyul Matin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa safwati khalqillahi ajma'in, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati al-afadil, hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali dalam kajian pagi yang insyaallah kita akan membahas tentang muamalah yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang jual beli atau sistem kredit ya. Walaupun tidak secara detail, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian ini dan terutama bisa mengaplikasikannya dalam memilah mana yang muamalah yang ada unsur haramnya dan yang dihalalkan oleh syariat ini. Sebagai pembuka, perlu diketahui bahwasanya syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan oleh para sahabat sampai kepada kita, ya, ini dengan mahasin, dengan keindahan dan kesempurnaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, bahkan sama sekali ya, suci dari kezaliman. Termasuk ketika Allah Tabaraka wa taala atau syariat ini mengharamkan sesuatu atau dalam muamalat hal-hal yang haram misalnya apa saja, pasti ada jalan keluar. Bahkan yang halalnya ini lebih banyak daripada yang haramnya. Seperti Allah Tabaraka wa taala misalnya terkait dengan makanan menghalalkan lahmul khinzir, daging babi, kemudian darah yang mengalir, kemudian juga hewan-hewan yang tidak disembelih, tidak sempat disembelih, dan seterusnya. Ini ketika ditelusuri ternyata hal-hal semacam ini lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Hukum asal sesuatu makanan, muamalat atau pergaulan, berinteraksi dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sesama muslim atau dengan orang-orang yang belum muslim, ini lebih banyak halalnya karena al-aslu fil asya al-hil. Segala sesuatu yang bukan ibadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya boleh, ibahah, boleh, kemudian halal ya. Hukum asalnya segala sesuatu halal kecuali sedikit yang diharamkan. Begitu juga dalam muamalah, termasuk juga dalam kredit ini ya. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala membuka sesuatu yang halal, maka kita seyogianya mengambil yang halal tersebut. Tidak boleh kita mencari yang dibalik itu yang haram. Tentu pasti ada akibat di suatu saat ya, akibat ketidakberkahan, akibat nanti perselisihan, akibatnya nanti bahkan mungkin ketika kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, siksa neraka akan menanti kita. Ini jadi pegangan seorang muslim sebelum dia melangkah untuk melakukan akad atau melakukan hal-hal tertentu yang melanggar syariat Islam. Nah, dan Islam ini memberikan solusi untuk umatnya ketika umat ini ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tentu menyediakan hal-hal yang maslahat ya, baik itu bentuknya duniawi ataupun sifatnya ukhrawi. Dan para fuqaha, ahli fiqih atau para ulama sampai membuat kaidah yang cukup terkenal ya, idza wujida syar'u fa thammata al-maslahah. Jadi ketika ada syariat di situ maka ada maslahat. Jadi orang banyak takut dengan sistem syariat, ekonomi syariat, kemudian yang berujung label syariat ini takut nanti muamalahnya terbatas, rezekinya sempit, atau mungkin pelanggannya lari atau kabur, atau hal-hal yang lain yang membatasi kehidupannya sehingga apa-apa tidak boleh, apa-apa haram. Nah, ini terkadang
paradigma atau cara berpikir ini terjadi pada masyarakat kaum muslimin secara umum. Jadi jelas para ulama menegaskan dan mengingatkan, meyakinkan pada kita, katanya idza wujida asy-syar'u, kalau di situ ada syariat, fathammata, maka di situ al-maslahah, ada maslahat. Jadi jangan takut. Justru kita bagaimana caranya supaya sesuai dengan syariat agar kita senantiasa ada dalam kemaslahatan terus-menerus. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ya, terkait dengan pembahasan hari ini, yaitu pembahasan tentang sebagaimana yang diamanahkan adalah kredit yang diperbolehkan dan kredit yang tidak diperbolehkan atau haram dalam Islam. Jadi di zaman sekarang ini hampir tidak ada yang tidak mengenal ataupun tidak pernah mendengar ya sistem kredit. Ya, sistem kredit ini dalam kebutuhan kita sehari-hari, baik itu yang pokok ya, yang daruriyat, hajiat, tahsiniyat ya, atau kalau dalam bahasa ekonominya mungkin primer ya, primer, kemudian kebutuhan biasa, kemudian harta yang bersifatnya aksesoris, tersier. Ini semuanya ditawarkan, banyak sekali penawaran-penawaran, baik itu langsung secara offline ya, ataupun secara digital. Bahkan kalau kita sedikit saja berhenti misalnya di lampu merah, itu brosur-brosur untuk menyicil barang banyak sekali ya. Dan itu kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak pernah belajar atau tidak selektif dalam menyikapi itu, bisa terjebak dalam pelanggaran. Artinya sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya banyak kaum muslimin yang hanya bertanya apakah cicilannya ringan, tetapi tidak pernah berpikir ini syar'i apa tidak. Kalau dia awam berarti tanya kepada ahlu dzikri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana akadnya seperti apa, datang ke orang yang paham atau yang mengenal hal semacam itu. Ya, jadi seorang muslim ya, baik dia sebagai pelaku ekonomi, pedagang atau pebisnis, atau seperti kita ya, konsumen, zabun yang sehari-harinya mengkonsumsi, yang konsumtif ya, konsumen ya, juga harus berpikir apakah ini muamalah halal apa haram. Nanti konsekuensinya banyak kan, dipakai kalau bentuknya jasa ataupun barang dipakai di rumah tangga. Kalau itu dari hal yang haram, maka apakah tidak akan menimbulkan ketimpangan nanti keberkahan di rumahnya, ya kan? Kemudian kalau bentuknya yang dikonsumsi langsung banyak ya, ini apakah tidak mengalir ke darahnya dari hal yang syubhat atau yang haram tersebut, dari cicilan-cicilan yang mengandung hal yang diharamkan oleh syariat ini, dari rumah, kemudian kendaraan, kemudian bahkan hal-hal yang tidak darurat pun banyak sekali. Bahkan ketika kita klik misalnya barang tertentu di di marketplace ya, itu kan ada hal yang terkecil pun bisa 10 kali bayar, 15 kali bayar. Ini kan, nah ini seorang muslim harus bisa memilih ya, mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Karena kebutuhan semakin mendesak, kemudian roda ekonomi, perputaran dan lain sebagainya sekarang beda dengan zaman dulu, sehingga para ulama tidak banyak membahas dan bahkan tidak ada yang berbicara tentang sistem kredit yang dulu. Ya. Karena memang mereka tidak seperti sekarang di zamannya, dan juga mungkin kebutuhan pun tidak semendesak sekarang. Nah, Islam ada di situ. Idza wujida syara' fa tsammata al-maslahah. Jika ada syariat, maka di situ pasti ada maslahah. Nah ini kenapa kita membahas kredit ini ya, mana yang halal dan mana yang haram? Tujuannya agar kita dapat membedakan ya, tentunya antara kredit yang diperbolehkan dalam syariat dan yang mengandung riba. Nah, jadi hukum asal Islam membolehkan atau menghalalkan jual beli, sebagaimana Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai', jual beli, dan mengharamkan sistem riba. Jadi jual beli ini boleh ya, baik itu dengan kontan, naqd, atau bil ajal, yaitu ditangguhkan. Nah, kredit ini adalah salah satu jual beli yang ditangguhkan. Nah,
Dulu belum ada, tapi para ulama berdalil dengan ketika membolehkan, dan memang ada sebagian yang tidak membolehkan, yaitu dengan sistem baik salaf misalnya, atau salam, uangnya terlebih dahulu misalnya, barangnya nanti, atau berakar atau berdasarkan kepada muamalah pinjam meminjam, itu juga boleh ya. Dalam Lajnah Daimah misalnya terkait dengan kredit ya, apa yang dimaksud dengan kredit? Yang dimaksud kredit ini istilah para ulama adalah al-bai' bit taqsid, jual beli dengan taksid kredit. Taksid itu diambil dari kata al-qist. Al-qist itu adalah bagian. Dalam bahasa Arab ada mungkin maknanya nasib, bagian, kemudian juz. Al-Quran kan ada berbagai juz, berbagai bagian. 73 lagi. 30 juz berarti 30 bagian. Atau mungkin diartikan juga qist itu adalah hissah. Hissah itu pelajaran. Kalau jadwal pelajaran menggunakan bahasa Arab pasti ada hissah kan? Hissah ini adalah bagian. Tidak mungkin seharian matematika dari pagi sampai zuhur pasti ada hissah matematika, ada hissah bahasa Arab dan seterusnya kan. Nah, itu arti daripada al-qist atau al-bai' bit taqsid. Adapun secara istilahnya adalah bai'us sil'ah bi thamanin muajjal, menjual barang komoditas tertentu dengan thaman yang muajjal, dengan harga atau alat tukar beli yang ditangguhkan ya. Yusaddiduhu, dengan dibayar ala fatarat mutafarriqah, dalam jangka waktu yang berbeda-beda ya, yang tidak langsung ya. Misalnya satu barang dijual dengan harga tertentu, dibayar, dicicil 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih daripada itu. Nah ini dalam syariat ya, secara umum para ulama mengatakan al-bai' bit taqsid jaizun syar'an, boleh ya. Ini bisa dilihat dalam satu kitab yang bagus sekali terkait dengan taksid ya, atau bisnis muslim. Ada kitab Fiqh Tajir al-Muslim wa adabuhu. Nah, jadi ada kitab fikih seorang pebisnis atau semacamnya ya, yang muslim, dan adab-adabnya. Di situ ada banyak, termasuk bicara tentang taksid ataupun sistem kredit. Jadi jaizun syar'an wala mani'a minhu, tidak mengapa ya, sebagaimana Allah tabaraka taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh. Dalilnya adalah, wahai orang beriman, jika kalian saling berhutang. Kredit itu mengkredit sesuatu, kita berhutang. Mengkreditkan berarti menghutangkan kan. Kalau ada DP-nya berarti sebagian langsung, sebagian cicilannya adalah hutang. Jadi cicilan secara bahasa atau secara sederhananya berhutang. Menyicil rumah berarti berhutang rumah. Menyicil kendaraan berarti menyicil kendaraan. Handphone berhutang handphone, dan seterusnya. Ya, dalam Islam solusi dain itu kan terakhir ya. Nah ini bahkan Rasulullah SAW pun pernah. Jadi kita juga ketika dalam hidup ada suatu masa yang memang membutuhkan hal itu. Kalau kita membutuhkan berhutang, ya berhutang, tak masalah, selama halal dan juga memang butuh. Jangan sampai berhutang ini adalah menjadi kebiasaan ya. Ini tidak baik bagi seorang muslim, dan tinjauan ekonomi konvensional pun tidak baik ya, tidak baik. Jadi hukum asalnya adalah cash. Nah ini dalam Islam para ulama mengatakan bahwasanya wal bai' bit taqsid fihi tausiah. Ini ada, subhanallah, ini boleh menjadi motivasi bagi orang-orang yang mungkin praktisi ini ya, bahwa ketika sesuai dengan syariat mengkreditkan barang tertentu, ini tausiah, memberikan keleluasaan ya, keleluasaan bagi teman-teman ataupun saudara-saudaranya yang lain. Fal bai', seorang penjual diuntungkan karena dikreditkan. Banyak kan mungkin yang tidak mampu untuk beli langsung, akhirnya pembeli lebih banyak. Wal mushtari, adapun yang kita sebagai konsumen, yastati'ul husul 'ala sil'ah, bisa langsung mendapatkan manfaat daripada barang tersebut, baik kepemilikan atau manfaat yang langsung diterima dan dirasakan tanpa harus melunasi ya semuanya. Jadi walaupun belum lunas, tetapi kita sudah memakainya. Ini subhanallah.
Dan keuntungan bagi penjual juga tentunya ada nanti lebih biasanya lebih harganya lebih tinggi ya, lebih mahal, hanya saja kekurangannya adalah keuntungannya didapat lebih lama ya. Nah ini kalau kita lihat ya fenomena yang terjadi di masyarakat, sebelum kita mengidentifikasi bagaimana yang halal dan bagaimana yang haram, ini ada satu pertanyaan ya, banyak pertanyaan mungkin. Mengapa banyak saat ini ya kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang terjatuh dalam kredit dalam makan yang mungkin tidak sempat kita bayangkan. Banyak yang terjatuh dalam cicilan yang memang dilarang ya, yang haram. Ya tentunya adalah karena tidak seimbangnya atau tidak dikekangnya, dan mungkin tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Sedangkan dalam Islam ada daruriyat, sesuatu yang darurat, ada hajat, kebutuhan, ada tahsiniyat, sesuatu yang bisa ditangguhkan atau bisa tinggalkan, tidak membuat madarat kehidupannya, keluarganya, bahkan pada dirinya. Nah ini tiga peta ini seorang muslim harus pandai ataupun cerdas dalam menentukan sikapnya. Ini masuk daruriyatkah, masuk hajiyatkah, masuk tahsiniyatkah. Nah banyak yang terjebak dalam kredit ya, terlilit utang dan sebagainya. Ya kalau yang masih halal mungkin masih oke, tapi yang terkadang saking keinginannya kuat mendominasi dirinya, tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, sehingga bisa terjebak dalam utang seumur hidup. Bayangkan cicilan, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, padahal memulai cicilannya di usia 40 misalnya, tambah 25, 65, belum tentu masih ada umur. Nah ini harus dipikirkan baik-baik. Ya paling tidak akadnya ini yang halal, sudah lama, mungkin terlunasi apa tidak, Allahu a'lam, masih ada umur apa tidak, akadnya abu-abu atau yang haram, ini rugi dua kali. Nah tapi seorang muslim menyikapi kredit ini tentu kembali kepada diri masing-masing, melihat, mengukur kemampuan dan lain sebagainya. Nah jamaah sekalian, kredit yang diperbolehkan dalam Islam seperti apa? Tentu yang pertama adalah mengkredit sesuatu. Biasanya mengkredit dengan menggunakan uang kan? Singkat katanya adalah bukan komoditas yang ribawi, ya, bukan komoditas yang ribawi seperti emas, ya, yang pada dasarnya alat tukar, ya, alat tukar emas atau saman, ya, ilatiyat saman atau ta'am, makanan pokok, ya, seperti biji-bijian, kemudian juga daging-dagingan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya jarang terjadi, ya. Tapi yang paling sering rentan itu adalah jenis saman. Saman itu kan ada dua, ya, di zaman Nabi SAW, yaitu dhahab dan fiddah. Tidak boleh membeli dhahab dengan dhahab, emas dengan emas, kecuali harus sama dan kontan. Begitu juga perak dengan perak. Kalau beda jenis maka boleh beda, tetapi tidak boleh ditunda. Nah sekarang permasalahannya adalah mata uang rupiah, dolar atau apa itu dalam syariat Islam, mungkin dalam perkembangan fikih sekarang dimasukkan ke kategori thaman tersebut. Jadi sekarang yang ilahnya thaman ini ada 3, ya, atau mungkin lebih daripada itu, tergantung nanti kondisinya, yaitu zahab, emas, kemudian perak, dan mata uang. Sedangkan muamalah menggunakan apa? Baik cash ataupun elektronik, memakai mata uang kan, khususnya kita di Indonesia ya pakai rupiah. Membeli barang yang selain ini, selain dhahab dan fiddah ini, tak masalah. Beli daging, beli kendaraan, beli apa, tidak masalah. Kredit tidak masalah. Kredit apapun tidak masalah. Tapi nanti lihat turunan daripada jenis syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, yang bermasalah adalah membeli dhahab dan fiddah. Nah, ini tidak boleh kan? Nah, sekarang dhahab, fiddah
dan mata uang. Ini kan satu illah itu tsaman, tapi beda jenis. Kalau beli emas dengan emas, dengan rupiah itu harus sama dan harus kontan. Tetapi kalau misalnya rupiah dengan emas, maka boleh berbeda, tetapi yang paling harus diperhatikan adalah harus kontan. Harus kontan. Ya, artinya kalau harga emas itu adalah 1 juta, berarti 1 juta dibayar langsung, bukan 1 juta dibayar sebagian, sisanya dicicil. Ini masuk pada kategori riba nasi'ah, Allah alam. Walaupun memang sedikit ada perbedaan pendapat terkait dengan adzhab al-masugh, yaitu emas yang dibentuk seperti yang sudah menjadi perhiasan. Ini sebagian mengatakan bahwa itu adalah bukan lagi sebagai thaman, tetapi sebagai komoditi biasa. Allahu ta'ala. Tapi Lajnah Daimah juga dalam fatwa jelas bahwa mau itu perhiasan yang masuk, yang sudah dibentuk, atau emas batangan, ini masuk kategori hadis ini, yaitu adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bimithlin sawaan bisawa yadan biyad. Mithlan bimithlin sama kadarnya, takarannya, kemudian yadan biyadin harus kontan, tidak boleh dicicil. Baik. Yang kedua adalah beli apa saja dengan kredit selain daripada komoditi emas, perak dan mata uang tersebut, itu boleh dicicil ya, dengan beberapa catatan. Di antaranya adalah tentunya barang yang dijual harus halal, motor atau kendaraan yang lain, atau mungkin bentuk akarat rumah dan sebagainya, atau makanan dan sebagainya, atau pakaian. Ini tidak masalah ya. Yang pasti hal yang haram. Tidak boleh seorang muslim membeli pakaian, muslim laki-laki mengkredit pakaian yang terbuat dari misalnya dari sutra. Ini beda lagi. Nah, yang pasti yang haram, yang halal. Kemudian jangka waktu yang jelas, bagaimana banyak disebutkan dalam Jam' al-Fiqh dan sebagainya. Jangka waktu yang jelas harus diketahui berapa lama cicilan berlangsung dan berapa jumlah yang harus dibayar. Ya, per bulannya berapa bulan. Yang kedua, tidak ada penipuan. Ya, bagi penjual ini wajib menjelaskan kondisi barang. Menjual kondisi barang, atau yang pembeli juga harus jujur. Nah, di situ jelas dia harus sesuai dengan kapasitas kemampuan untuk mencicil. Kan banyak orang yang mengajukan cicilan tetapi sebenarnya niatnya untuk tidak dibayar, dibawa kabur, atau niat bersenang-senangnya nanti juga diambil oleh leasing. Tapi kan lumayan bisa difoto di sosial media dan sebagainya, megang motor baru atau megang sesuatu yang dia inginkan, padahal nanti juga akan diambil. Nah, ini bahaya. Nah, ini bermain-main ya, bermain-main dalam hal ini. Kemudian tidak ada tambahan karena keterlambatan. Banyak praktek-praktek yang mungkin baik itu secara kelembagaan atau perorangan yang menggunakan ini, yaitu terlambat nanti ada berapa persen untuk denda keterlambatan, dan ini jelas riba ya. Nah, jadi kredit yang haram dalam Islam ini ada beberapa bentuk kredit ya, dihindari. Pertama, kredit berbasis pinjaman berbunga, jelas ya. Nah, kalau ingin barang tertentu ya, untuk pembiayaan, misalnya saya ingin handphone harga 1 juta. Ini datang ke seorang atau datang ke lembaga tertentu, orang yang menjual ini membeli dulu. Jadi orang penjual ini memiliki dulu secara sah, jadi miliknya, atau lembaga bank misalnya membeli dulu barang tersebut secara jelas jadi miliknya, baru dicicil. Beda dengan yang dilarang, yaitu dia meminjamkan, datang ke bank atau ke institusi, atau datang ke perorangan dengan akadnya pinjaman, datang untuk pembiayaan harga 1 juta, kemudian dicatat, tidak dibeli, tidak menjadi milik perorangan atau lembaga tersebut, kemudian dicicil dengan harga misalnya 1.500.000 dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah riba, jelas ya. Marginnya adalah faedah atau riba, bukan keuntungan jual beli. Yang membedakan adalah akadnya. Tapi sebenarnya kalau simulasinya mirip-mirip ya, mirip-mirip 1 juta menjadi 1.500.000 atau lebih. Kemudian yang membedakan halal haramnya itu adalah akad. Makanya Islam di sini datang untuk kemaslahatan dan untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian juga
ada denda keterlambatan. Ya jelas ya, ini sesuatu yang memang dilarang. Jadi seringkali ya seorang yang sudah melakukan akad kredit namun ketika terlambat membayar dikenakan tambahan biaya yang terus bertambah ya. Nah, kemudian akad yang tidak jelas. Misalnya penjual mengatakan misalnya dua biasanya barang itu kalau cash naked itu standar harganya. Tapi ketika di kredit harganya lebih tinggi berapa persen? Misalnya motor harga 20 juta naked atau cash, ketika beli langsung 20 juta, ketika di kredit pasti ya kan biasanya lebih tinggi daripada itu. Nah, ini dua harga dalam satu barang ini nanti tergantung cara menjalankan akadnya, bisa jadi haram, bisa menjadi halal. Nah, barakallahu fikum. Kalau akad dari awal memilih saya 28 juta secara kredit enggak masalah. Tapi kalau tidak melakukan itu maka ini bisa jadi masalah. Atau dari awal saya 20 juta cash. Jadi ini dua harga untuk satu barang tetapi akadnya satu akad. Ya. Tapi kalau tidak menyebutkan ini bisa terjebak dalam dua akad dalam satu safqah. Satu transaksi tetapi dua akad yang tidak jelas. Ini yang dilarang dalam syariat. Tapi dua harga semacam ini kalau ditentukan dari awal maka tidak masuk pada dua bai'ah atau dua transaksi dalam satu safqah. Barakallahu fikum. Ya seperti tadi yang disinggung ya. Kemudian kredit yang tidak mengandung penipuan ya, man ghasya falaysa minna, masuk yang membeli ini menipu. Ya kan terkadang ada syarat-syarat tertentu untuk menyicil ya. Misalnya slip menentukan kan, ditanya dulu slip gaji Anda berapa, memungkinkan tidak untuk mencicil. Kan biasanya secara umum 30% ya dari pemasukan. Kalau lebih daripada itu orang boncos ya, makan apa ketika maju untuk melakukan akad tersebut. Ketika tidak memungkinkan, dia manipulasi itu slip gajinya yang harusnya 5 menjadi 12 atau jadi 20 mungkin agar mendapatkan barang cicilan tersebut. Ini adalah manipulasi, ghish, termasuk ghish dalam Islam, hal yang diharamkan. Yang paling penting teman-teman sekalian, saya dan juga kawan-kawan semuanya mungkin sebelum maju kepada hal yang beresiko itu, karena ini resiko, kredit itu berhutang. Dalam Islam boleh apa tidak? Boleh, tergantung daripada akadnya seperti apa, bertentangan atau sesuai. Yang pertama yang harus diajukan adalah sebagai seorang muslim, karena kita sekarang kredit barang tertentu, besoknya belum tentu masih ada umur. Sedangkan dain ini sesuatu yang subhanallah bermasalah ketika kita belum melunasinya, yang seharusnya kita meninggalkan warisan peninggalan, malah memberikan warisan ya darar pada ahli waris ya. Hutang kan wajib walinya, dan bahkan kalau tidak ada maka baitul mal dan seterusnya, merembet ke semuanya kalau hutang kita banyak. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama adalah apakah akad sesuai syariat, pasti ya. Yang kedua, apakah ada unsur ribanya, kredit emas dan sebagainya, atau ada keterlambatan dan sebagainya. Apakah ada unsur bunga riba? Apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini, butuh apa tidak? Masuk daruriyat kah, hajiyat kah, atau tahsiniyat saja? Makanya tahsiniyat di kredit juga. Bahkan seluruh tubuhnya barang kreditan juga repot ya. Ya semuanya kreditan. Nah, lihat kebutuhan, mendesak apa tidak, mendesaknya seperti apa. Apakah ada misalnya orang yang belum punya kendaraan, apakah masih bisa untuk jalan kaki, atau masih bisa untuk sementara minta tumpangan ke teman sehingga nanti bahan bakarnya bisa bareng-bareng. Barakallahu fikum. Kemudian apakah saya benar membutuhkan barang ini, apakah saya mampu melunasi cicilannya? Kemampuan kan bisa dilihat dari awal kan. Nah, cicilannya 5 juta, slip gajinya 7 juta. Ini kan sesuatu yang mungkin bunuh diri ya.
Apakah transaksi ini mendekatkan saya kepada keberkahan atau justru menjemuskan ke dalam utang yang memberatkan? Ini juga harus dipikir dari awal. Yang sampai kita hidup dikekang dengan terlilit oleh hutang. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan itu kan, berlindung daripada ghalabatu ad-dain wa qahr rijal, itu dililit hutang. Ya, salah satu agar atau upaya tidak dililit hutang selain berdoa adalah tidak bermudah-mudah dalam berhutang. Bermudah-mudah hutang ya pasti terlilit. Nah, terakhir adalah bagaimana kalau memang terlanjur kita mengkredit barang yang ribawi, misalnya KPR dan sebagainya. Ini ada fatwa ya, bisa dikembalikan kalau memungkinkan atau dimiliki tidak masalah dengan niat tidak membayar yang lebihnya ribanya. Tapi itu tidak mungkin kan? Nah, maka itu bayar saja karena kita tidak punya daya upaya kan, sistem yang sudah menjadi aturan di situ, bayar semuanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai rumahnya, pakai kendaraan yang sudah dicicil tersebut. Allah taala alam, sebagaimana beberapa fatwa yang kami baca. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin dapat disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.